zaman sekarang jangankan mencari rezeki yang halal, yang haram aja susah. Syahadat lagi. Ini yang mau dibahas. Mencaci maki bisa nggak membatalkan puasa? Ini. Uh, ada pertanyaan di mana lo di DM Instagram apa di YouTube? Di DM Instagram ya. Jadi apakah mencaci atau memaki-maki orang saat puasa itu termasuk membatalkan puasa? Iya. Iya. Coba kita lihat di kitab Safinatun Najah, Pak, karya Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami. Dikatakan dalam kitab Safinatun Najah ini, faslun yabtulu saumu biriddatin. Jadi yang membatalkan puasa itu biridatin adalah dengan sebab murtad, wahaidin, dan dengan sebab head, wanifasin, dan dengan sebab nifas, wawiladatin, dengan sebab melahirkan, wajununin walau lahzotan, dan dengan sebab gila, walau lahzotan, walaupun gilanya hanya sebentar. Wabi igmain, dengan sebab ayan atau epilepsi. Epilepsi kan? Epilepsi. Wasukrin ta'adda bihi in ama jami'an naharo, dan jami'an nahari, dan mabuk, di mana mabuknya itu selama sepanjang hari ketika dia berpuasa. Ini perkara-perkara yang dikatakan bisa menyebabkan kepada pembatalan puasa. Ini udah pakemnya ini nih, gitu kan. Cuman untuk memaki-maki orang termasuk nggak untuk membatalkan puasa? Secara langsung di sini tidak disebutkan. Cuman ada ibarat dalam kitab Sulamut Taufik ila mahabbatilah ala tahqiq mengenai murtad. Dalam bab murtad disebutkan, saya bacakan ibaratnya, faslun yajibu ala kulli muslimin hibzu islamihi wa saunuhu amma yubsiduhu. Jadi wajib kepada setiap orang muslim untuk menjaga keislamannya, wasaunuhu, dan memelihara keislamannya dan menjaga keislamannya, amma yubsiduhu, daripada perkara yang bisa merusak keislamannya. Jadi wajib kepada seorang muslim untuk menjaga keislaman. Wayubtiluhu, dan wajib menjaga daripada perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman. Wayaqta'uhu, dan dari perkara-perkara yang bisa memutus keislaman. Syariat, wahwa, syariat menyebut perkara-perkara ini ar-riddatu sebagai murtad. Wa iyadu billahi ta'ala, semoga Allah menjaga kita semua daripada perbuatan demikian. Amin. Wa qad katsura fi hadzal zamani at-tasahulu fil kalami hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfazun takhrijuhum anil islami. Kata mu'allif menyebutkan di zaman ini, katanya, kitab Sulamut Taufik ini selesai dikarang itu sekitar tahun 1241 Hijriah atau 1826 Masehi. Dan pada saat itu katanya banyak orang yang meringankan, terlalu menganggap enteng ucapannya, padahal ucapannya tersebut itu bisa menyebabkan orang itu keluar daripada keislamannya atau batal keislamannya. Dan la yarawna dzalika dzanban fadlan anil kaunihi kufron, dan orang-orang tersebut sama sekali tidak merasa bahwa perbuatan itu adalah perbuatan dosa, apalagi meyakini atau sadar bahwa perbuatan-perbuatan meringankan agama ini bisa menyebabkan kekufuran. Nah, waridatu, dan yang akan dibahas adalah waridatu salah satu aksamin, dan murtad itu terbagi menjadi 3 bagian. I'tiqadatun, yang pertama murtad karena sebab i'tiqad. Wa af'alun, yang kedua murtad sebab pekerjaan atau perbuatan. Wa aqwalun, dan yang ketiga adalah murtad sebab ucapan. Wa kullu qismin, dan dari semua bagian tersebut yatasya
Abu Su'ban katsirotan, dan dari bagian-bagian yang 3 saya sebutkan tadi itu masing-masing memiliki cabang atau memiliki sub yang sangat banyak. Faminal awali, yang pertama ini gaya bahasa yang ditulis di sini menggunakan kalau dilihat dari segi balagoh itu menggunakan alafu wa nasyru murattab. Jadi disebutkan kemudian dijabarkan dengan murattab tertib, ada alafu wa nasyru murattab dan alafu wa nasyru muakas. Muakas itu diacak, kalau ini murattab jadi tertib. Awal disebutkan yang i'tiqad, kemudian dijelaskan pula i'tiqad pertama dan seterusnya. Kalau muakas itu disebutkan i'tiqad dulu, kemudian af'al, kemudian akwal, lalu ketika dijelaskan bisa akwal atau af'al lebih dulu dan i'tiqad diakhirkan, maka itu dinamakan dengan alafu wa nasyru muakkas. Nah, faminal awali, dan yang pertama murtadan sebab i'tiqad, yang pertama adalah sakku fillahi, ragu dengan zat Allah, dengan adanya Allah, itu sudah termasuk kepada kemurtadan. Dan dengan demikian ketika kita sedang berpuasa lalu kita merasa ragu dengan adanya Allah, maka otomatis puasanya ini menjadi batal. Aufi rusulihi, atau ragu dengan adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau menganggap bahwa ada lagi Rasul sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu juga termasuk kemurtadan, dan kemurtadan tersebut bisa menyebabkan batalnya puasa. Awil Qur'ani, atau kita ragu terhadap Al-Quran, walaupun kita ragu hanya dengan satu huruf, kita tidak meyakini satu huruf dari banyaknya huruf di Al-Quran, itu sudah termasuk kepada kemurtadan bil i'tiqad, yang mana hal tersebut bisa menyebabkan batalnya puasa. Awil yaumil akhir, awil jannah, awil nar, awil thawab, awil iqob. Hal-hal demikian itu bisa menyebabkan kemurtadan bil i'tiqad. Ketika sudah terjadi kemurtadan bil i'tiqad, maka puasanya otomatis batal pada hari itu. Ketika mungkin sesudah itu dia kembali bersyahadat, ya tetap puasanya dianggap batal dan wajib mengkodok. Puasa batal bisa dikodok, tapi murtad syahadat lagi. Cuman kalau keseringan kan jadinya talaub, ya, mempermainkan agama. Nah, au ajmi alal kufri, atau kita berajam untuk kufur, untuk keluar dari agama Islam. Misal bulan puasa ngabuburit nanti pulangnya mau masuk Hindu. Nah, ketika kita mengiktiqadkan itu, maka ya otomatis saat itu juga puasanya batal karena kita berajam untuk keluar daripada agama Islam. Itu diantara bagian-bagian atau cabang kemurtadan yang bisa menyebabkan batalnya puasa dari segi i'tiqad. Waqismus tsani alafu wa nasyru murattab. Sekarang yang kedua, waqismus tsani al-af'alu, dari kemurtadan dari segi perbuatan. Kasujudi lisonamin, seperti sujud kepada patung, kepada berhala, menyembah patung atau menyembah berhala, au syamsin, atau menyembah matahari, au makhlukin akhara, atau menyembah atau bersujud kepada makhluk-makhluk yang lain. Misalkan ya sujud sama Donald Trump, itu bisa menyebabkan kekufuran, kekafiran, murtad, dan juga batal puasa. Atau menyembah makhluk lain, misalnya menyembah sendal gunung, itu bisa menyebabkan kekufuran dan otomatis puasanya batal. Wal qismu salis alafu wa nasru murattab. Yang ketiga, walun al aqwalu, maaf. Itu dari ucapan. Nah, ini yang mau dibahas sebetulnya, cuman saya parkirnya kejauhan ya. Ini yang mau dibahas. Mencaci maki bisa nggak membatalkan puasa? Ini kemurtadan dari segi akwal, wahya kathiratun jiddan. Dari ucapan ini sangat banyak katanya. La tanhasiru minha, bahkan tidak terhitung darinya gitu. Ayakula li muslimin, misal kita berkata atau mencaci kepada orang muslim dengan cacian ya kafir, he orang kafir, au Yahudi, ya Yahudi.
Au ya Nasrani, kita mengatakan kepada orang muslim, hei kafir, atau kita mencaci maki kepada orang muslim, hei Yahudi atau hei Nasrani, maka ini termasuk pemurtadan bil akwal. Dan dengan kita mencaci maki seseorang muslim dengan kata kafir, Yahudi, atau ya adi madin, hei orang ateis gitu, orang yang tidak memiliki agama, padahal dia itu muslim, maka kita otomatis menjadi masuk ke dalam jalan kekufuran dan puasanya otomatis menjadi batal. Jadi kalau mencaci makinya sekedar ya otaknya 4 gram begitu, nggak sampai kepada titik kemurtadan dan belum sampai kepada titik membatalkan puasa. Cuman kalau ya ini memakinya sampai di titik dasar kafir, dasar Yahudi, maka itu bisa membatalkan puasa dan menyebabkan kekafiran. Sebetulnya kalau puasa batal bisa dikodok, lupa tahun ini, tahun depannya lagi bayar fidyah, lupanya lagi bayar fidyah, jadi diakumulasi. Cuman kalau kafir, kalau kita kufur tanpa kita sadar, itu kan berbahaya. Berarti selama ini ibadah kita itu ya tertolak karena kita tidak diikat oleh sebuah keimanan. Maka biasanya kalau habis sholat ini apa namanya, ihtiyat, berhati-hati sesudah sholat itu kita membaca syahadat, bila mana ada akwal, ada af'al, atau ada i'tiqad kita yang ternyata masuk kepada jalur kekufuran, maka dengan kita bersyahadat dengan bersungguh-sungguh, tajdidu iman itu tidak masuk ke dalam ranah talaub gitu, karena tidak ada kesengajaan dan memang niatnya ihtiyat di awal. Atau kasuh kasuhriyati kasuhriyati bismin min asma'ihi ta'ala, atau kita eh, menghina nama daripada nama-nama Allah gitu. Jadi misalnya saya nggak percaya ini sama Ar-Razzaq gitu. Karena ya rezeki saya seret banget gitu ya. Seperti itu juga adalah ucapan yang bisa menyebabkan kekafiran. Kalau kita bilang kayak gitu, ya otomatis puasanya batal. Dan sebetulnya ini dikatakan fi hadal zamani oleh Habib Abdullah ini fi hadal zamani, saat itu tahun 1826, dan terjadi nggak saat ini? Terjadi. Saat ini juga banyak orang-orang yang berkata tidak memikirkan efek ke depannya, mungkin karena ya belum adanya pengetahuan tentang itu. Maka Islam di sini, terutama di kitab Sulam Taufik ini, kitabnya nggak begitu tebal, cuman lumayan pedas. Jadi di sini sangat ditekankan untuk kita itu menjaga atau memelihara lisan kita, memelihara hati kita supaya tidak sembarangan dalam berucap. Bahkan ucapan-ucapan yang bisa menyebabkan kemurtadan itu zaman sekarang, misal ada seorang orang tua yang punya anak perempuan, ketika hendak dinikahi oleh seorang laki-laki, itu sampai nanya bahwa nanti anak saya mau dikasih makan apa ya, nasi. Mungkin kalau diet nasi merah mungkin. Itu ketika berucap seperti itu, nanti anak saya mau dikasih makan apa, jika di hatinya terbesit bahwa ada arah untuk meragukan rezeki dari pangeran, rezeki dari Tuhan, maka saat itu orang tua itu masuk ke dalam ranah kekufuran. Bapak syahadat lagi harusnya itu. Atau mungkin banyak di zaman sekarang karena ya itu, mungkin masalah dari keuangan, sampai ada bahasa zaman sekarang, jangankan mencari rezeki yang halal, yang haram aja susah, syahadat lagi, syahadat istighfar. Orang yang kayak gini tuh ya udah masuk ke dalam ranah kekufuran. Itu kan rasa-rasanya biasa aja, cuman ternyata Islam itu menjaga sampai ke situ biar orang itu nggak gegabah, karena al-kalamu adu-au, takutnya memang selamanya disulitkan dalam hal rezeki. Sementara rezeki itu ya sudah ditanggung, wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Laki-laki, seorang laki-laki lahir ke dunia membawa rezekinya. Wanita pun begitu, ketika mereka menikah itu sama-sama membawa rezekinya masing-masing. Kemudian mereka mempunyai keturunan dan anaknya pula sama memiliki, sudah dibekali, sudah diberikan jatah rezekinya tersendiri. Tidak mungkin seorang anak lahir ke alam dunia tanpa Allah sertakan bersama rezekinya. Jika lahir ke alam dunia tidak disertai dengan rezekinya, maka Allah jolim. Dan jolim itu adalah kemustahilan adanya di Allah. Itu adalah sifat mustahil bagi Allah. Agak serem, Wan. Coba kita lanjut di pembatalan puasa.
di pembatalan puasa, di kitab Kasyifatus Saja Syekh Nawawi ini menuliskan qala Al-Mudabiji. Imam Al-Mudabiji mengatakan wa anna nauma la yaduru fala yamna'u asihata walau istaghraqa al-yauma. Tidur selama bulan Ramadan tidak membatalkan puasa dan tidak menjadi sebab terhalangnya keabsahan puasa walaupun tidurnya itu dilakukan selama 1 hari dari azan subuh sampai azan maghrib dia tidur. Hal tersebut tidak membatalkan puasa. Hanya saja sholatnya wajib diqadha. Wallahu a'lam bishawab.